Renungan Harian Katolik, Senin 7 Juli 2026. Pekerja kebun anggur Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Matius 9 ayat 37 sampai 38. Saudara-saudara, setiap kali kita mendengar atau membaca, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada yang empunya tuaian, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Secara spontan, pikiran kita terarah pada panggilan khusus menjadi imam, biarawan, biarawati. Itu benar, tetapi kita juga perlu melihat dalam arti yang lebih luas. Berarti pembaptisan, semua orang dipanggil untuk ikut serta dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan gembala. Ajakan Yesus untuk memohon pekerja-pekerja bagi tuaian yang banyak kiranya bukan hanya berarti memohon panggilan imam atau hidup membiara untuk meneruskan karya Yesus. Ajakan Yesus juga bermakna sebagai ajakan kepada kita semua untuk mau mempercayakan diri kepada Allah. Dengan itu, kita pun diajak untuk membuka hati bagi panggilan hidup kita, yaitu meneruskan karya Yesus melalui karya dan pekerjaan kita. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Demikian ungkapan Yesus saat hatinya tergerak melihat orang banyak yang mengikutinya. Karena ketergerakan hati serta kasih-Nya, kita diajak untuk meminta supaya yang empunya panenan mengirim pekerja. Ternyata Yesus sendiri yang memanggil dan memilih di antara umat orang-orang yang diberi tugas khusus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Kita mengenal para imam, suster, dan bruder. Merekalah pekerja-pekerja yang dikirim Tuhan. Meskipun jumlah pekerja saat ini kelihatannya sudah banyak, tetapi kebun anggur Tuhan pun semakin luas dan panenan makin bertambah. Seperti domba tanpa gembala, masih banyak umat yang belum mendapat pelayanan memadai, hilang dan terlantar. Dengan demikian, ajakan Yesus agar kita berdoa memohon dikirimnya pekerja masih relevan sampai saat ini. Gereja tidak sekedar membutuhkan banyak tenaga, tetapi juga pekerja yang berkualitas. Banyaknya pekerja tidak menjamin baik dan beresnya pekerjaan. Seorang pekerja dituntut mampu melalui masa-masa genting. Motivasi panggilan menjadi pekerja kebun anggur Tuhan dimurnikan oleh beratnya tantangan, besarnya tanggung jawab yang dapat terasa sebagai beban berat. Pekerja sejati adalah pekerja yang tahan uji dan selalu bersukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menjadi pelayan Tuhan bukanlah jalan untuk mengejar kedudukan dan tempat terhormat di kalangan umat dan masyarakat. Bukan tidak mungkin, kecenderungan itu selalu ada. Maka kita hendaknya senantiasa memurnikan hidup kita. Pemurnian panggilan dilakukan dengan memeriksa diri setiap saat, belajar melayani tanpa pamrih, dengan cuma-cuma, tidak menempatkan diri di pusat sebagai yang dipertuan, melainkan sebagai hamba yang melayani. Minimnya jumlah panggilan memang menjadi keprihatinan kita bersama seluruh warga gereja. Bukan hanya menjadi tanggung jawab para pimpinan gereja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh umat beriman, teristimewa keluarga-keluarga Katolik sebagai seminarium, tempat persemaian iman pertama dan utama. Di sana,
Tuhan bekerja sama dengan keluarga-keluarga Katolik dalam mempersiapkan orang yang pantas menjadi pekerja-pekerja kebun anggurnya. Ya Bapa, semoga semakin banyak kaum muda merelakan dirinya untuk berkarya di kebun anggur-Mu, menjadi pewarta kasih-Mu. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.